YouTuber. Ini sama kejadiannya tahun 2010. Ada 14 pemain bulu tangkis. Maka membuat suatu komunitas yang namanya BBC. Inilah lahir lain, inilah lahir lagi komunitas-komunitas. Mereka ini berdakwah lewat media. Jadi sesudah dakwah diupload di YouTube, inilah perkembangan yang beliau sampai ke jamaah. Juga sebelum Ustaz memberikan tausiah, di sini kami sampaikan beberapa pengumuman, yaitu safari subuh yang akan datang di hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 diawali dengan subuh. Safari subuh Sabtu atau S3 di Munasah Al-Furqan Gampung Mibo yang akan disampaikan tausiahnya oleh Ustaz Muharrir Asy'ari LCMA. Sedangkan hari berikutnya yaitu hari Ahad tanggal 6 Juli 2025 ada 2 tempat safari subuh. Yang pertama, BBC mengambil tempat di Masjid Al-Islahiyah Gampung Lambu dengan penceramahnya adalah Dr. Zulkarnain. Selanjutnya Arafah mengambil tempat di Masjid Al-Istiqamah Blower dengan penceramahnya adalah Ustaz Mursalin Basyah LCMA. Sedangkan untuk safari subuh yang akan datang 11 Juli 2025 bertempat di Masjid Ar-Rahman Gampung Merduati. Penceramahnya adalah Profesor Dr. Haji Bakri Usman, MSI PhD. Demikian pengumuman selanjutnya. Selanjutnya kepada guru kita, Ustadz Hamid Hamzah, kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan anak tua baju tidur. Kan anak tua baju anak orang terheta ke? Oh, dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, pencipta semesta alam. Allah tempat kita meminta pertolongan, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian yang saya hormati guru-guru saya yang hadir di masjid yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah.
Di sini ada guru saya, Abu Hanafiyah, ada Dr. Isyami, dan banyak yang lain-lain. Saya tidak sebut satu persatu supaya pahalanya penuh 100%. Kalau kita sebut namanya, pahalanya kurang. Juga di sini ada pembina Jumat Berkah, pengurus, koordinator Pak Abdul Salam SE, Ustadz Yani, juga ada penceramah yang akan datang, Profesor Dr. Muhammad Bakri Usman MSc PhD. Juga yang lain-lain, mohon maaf tidak kita sebut semuanya. Tema yang saya mau kirahkan hari ini adalah tentang hijrah. Ini Muharram, baru kalau nggak salah baru tanggal 8 hari ini ya. Ya, betul kan? Tanggal 8 bulan 1. Al-Muharram ini bulan 1. Rasulullah baru bermimpi mau hijrah. Belum hijrah bulan ini. Rasulullah dinampakkan oleh Allah dalam mimpinya, sedangkan mimpi para rasul juga bagian dari wahyu. Beliau hijrah ke sebuah negeri yang subur, yang banyak buah kurmanya, dan negeri itu berbukit-bukit. Itulah Madinah, atau sebelumnya bernama Yasrib. Nanti Rasulullah setelah hijrah menukar nama itu menjadi Madinah, karena artinya sangat jauh berbeda. Yasrib kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kerusakan, reruntuhan. Punya dapat bahasa Aceh, gampung rela. Rela. Jadi dia kira nah gampung rela. Tapi mengehnya terjemah Yasrib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukar dengan Al-Madinatul Munawwarah. Madinah artinya kota. Ya. Kota yang memancarkan cahaya. Munawwarah. Al-Munawwarah yang memancarkan cahaya. Cahaya apa? Cahaya iman dan Islam. Karena orang-orang Madinah menyambut Rasulullah dengan senang hati dan mereka berduyun-duyun masuk Islam. Madinah didoakan oleh Rasulullah. Ada 3 doa Rasulullah, 3-3 dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Rasulullah berdoa kepada Allah supaya cuaca yang sangat panas di Madinah sampai 80 derajat Celcius supaya dipindah oleh Allah. Betul-betul dipindah. Sehingga Madinah tidak lagi terlalu panas sampai sekarang. Normal Madinah. Sekitar 30 setengah dipindah. Dipindah ke mana? Dipindah ke padang Sahara yang tidak ada penduduk. Walaupun panas nggak masalah, tidak ada penduduk. Ke selatan Madinah, ke selatan Mekah, itu padang Sahara. Yang kedua, Rasulullah berdoa
supaya Allah memberkati Madinah seperti Allah memberkati Makkah, menjadi kota suci bagi umat Islam. Segala-galanya. Kita salat di Madinah lebih besar pahalanya 100 kali kalau kita salat di masjid biasa. Kecuali di Masjidil Haram, itu 100.000 kali lebih besar pahalanya. Berzikir di Madinah, bersedekah di Madinah, berpuasa di Madinah, segala-galanya sangat besar pahalanya. Jadi itu kota suci. Kota suci kedua. Karena kota suci pertama adalah Makkah Al-Mukarramah. Itu kota yang didoakan oleh Nabiullah Ibrahim, nenek moyang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kota suci kedua kita adalah Madinatul Munawwarah. Kota suci ketiga kita Yerusalem, yang sekarang dikuasai oleh Yahudi, laknatullah. Walaupun Masjidil Aqsa dunia UNESCO masih mengakui itu milik umat Islam. Itu kota suci ketiga kita, Yerusalem. Yerusalem itu bahasa Ibrani. Kalau diharapkan Darussalam artinya. Arti Darussalam negeri yang sejahtera. Tapi orang Yahudi menyebutnya Yerusalem. Memang bahasa Yahudi dengan bahasa Arab mirip-mirip. Misalnya bahasa Arab salam, bahasa Yahudi salam, kan mirip. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah? Rasulullah hijrah tanggal 27 bulan depan. Bulan apa namanya bulan depan? Safar, ya. Bulan kedua apa? Safar. Tanggal 27 beliau hijrah dari Makkah, bersembunyi dalam Gua Sur. Gua Sur 5 km ke selatan. Jadi Rasulullah dengan Abu Bakar pergi ke selatan dulu, menipu orang-orang kafir. Dipikir orang kafir, kan Rasulullah hijrah ke utara, Madinah di utara. Tapi Rasulullah dan Abu Bakar pergi ke selatan dulu, masuk dalam gua. 3 malam dalam Gua Sur, baru Rasulullah keluar pergi ke utara, ke Madinah. Itu cerdiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kafir mencari ke utara, padahal Rasulullah bersembunyi ke selatan. Makanya kalau kita dikejar harus ada akal seperti itu. Ya. Misalnya kita dikejar, pasti polisi mencari kita ke Medan, lari ke Aceh Selatan dulu. Itu politik, strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang ingin saya ceritakan dulu sebelum kita lanjutkan, saya wajib menghormati dulu BKM Masjid Al-Wusta, Bapak Kecil, Tunku Ilmu, seluruh jamaah tetap, ibu-ibu, pemuda-pemuda, adik-adik kami, anak-anak kami semuanya, semoga selalu mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah masjid pertama saya jadi jamaahnya tahun 81. Ketika saya pergi ke Banda Aceh untuk jadi mahasiswa, saya tinggal bersama paman saya, Dr. Andes Entail Aziz, di lorong depan sana. Masjid saya pertama ini, dulu musala kecil.
dan di sekelilingnya itu bak benar. Ah, jadi bak benar. Jadi sudah ditambah tapi masih ada bak-bak benar yang tumbuh-tumbuh. Kami berjamaah di sini. Tapi tidak lama, saya cuma 1 bulan di rumah paman saya. Kemudian saya tertarik untuk tinggal di Lampu U. Tapi bukan Lampu U Selatan, Lampu U Utara. Komplek Ayahanda. Di situ saya tinggal. Tapi sangat terkesan dengan masjid ini. Walaupun belum merupakan masjid waktu itu. Musala. Mungkin Abu Hanafiyah sudah di sini waktu itu ya. Alhamdulillah. Mungkin beliau kepala lorong, kepala komplek mungkin. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Selanjutnya saya perkenalkan sebuah buku namanya Misteri Salat Subuh oleh Dr. Gharib Isfahani, seorang ulama Timur Tengah yang menulis buku ini. Di pengantar buku ini ditulis. Apa ditulis? Seorang menteri pertahanan Israel namanya Menachem Begin kemudian menjadi Perdana Menteri juga. Beliau berkata kepada orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, kita tidak perlu takut dengan orang Islam itu. Orang Islam memang 1 miliar lebih waktu itu. Sekarang sudah 2 miliar kita. Orang Yahudi waktu itu baru 600.000. Oh, 6 juta, baru 6 juta. Tapi kata Menachem Begin, jangan takut dengan orang Islam itu. Kecuali kalau masjid-masjid waktu salat subuh penuh jamaahnya. Itu perlu kita takuti. Tetapi sekarang masjid-masjid orang muslim itu kosong di subuh hari. Di Mesir, di Iran, di Sudan, di Arab Saudi, di India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, kosong semuanya. Mereka tidak takut kepada Allah. Tidak mau salat subuh. Padahal kalau mereka mau, mereka akan merangkak menuju salat subuh. Sekarang mereka tidak takut kepada Allah, tidak mau, lebih enak tidur. Maka kita pun orang Yahudi ini tidak perlu takut kepada orang Islam. Tapi kalau orang Islam sudah kembali salat subuh, jamaahnya seperti jamaah salat Jumat, kita harus takut kepada orang Islam. Entah benar ini, entah tidak benar. Tetapi ditulis, saya punya buku itu. Misteri Salat Subuh oleh Dr. Gharib Isfahani. Ngeri kali kalau kita baca buku itu. Dan salat subuh yang kita lakukan ini, Allah akan mengangkat derajat kita. Tidak kecuali siapapun. Siapapun. Termasuk tukang becak. Kenapa saya kasih contoh tukang becak? Tapi saya sembunyikan nama, enggak enak. Ya. Tahun 2000-an dulu, dia berangkat dari Peniti dengan becak tua. Selalu subuh ke Masjid Raya. Ke Masjid Raya. Dan saya sering minum pagi dengan dia. Singkat cerita kemudian,
terpilih menjadi anggota DPR, tukang becak. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu contoh. Tapi ada contoh yang lain. Satu lagi, dia ini bukan tukang becak, tukang parkir, itu luar biasa. Dia mahasiswa saya. Mahasiswa Fakultas Adab, saya dosen di sana dulu. Dia tukang parkir di Benayung. Kalau saya kasih uang sama dia 50, enggak usah balik lagi. Padahal kan cuma 2.000 ongkos parkir. Enggak usah balik lagi. Ambil aja. Kadang-kadang 100 saya kasih. Karena dia tukang parkir. Dia mahasiswa saya. Tapi selesai juga doktorandus S1. Selalu saya bantu. 50, 100. Saya kan anggota DPRA, orang kaya. Waktu itu. Sekarang sudah miskin lagi. Ya, di kemudian. Biarlah saya ungkap namanya. Dia anak Sigli, orang Pidi. Orang Pidi hebat-hebat. Mir, nak seperti nama saya. Amiruddin namanya. Mir. Yuk kita makan di Inti di Benayung. Warung pagi yang paling maju Inti di Benayung. Yuk Mir, kita makan. Mau dia? Makan kami. Saya tanya sama Amir. Mir, bagaimana dengan salat jemaah kamu? Pak Amir, saya 5 kali salat jemaah. Tidak pernah tinggal salat jemaah saya. Luar biasa. Saya ingat saya saja sebagai penceramah tidak gitu. Enggak bisa 5 saya maksudnya. Ini jujur aja. Tapi dia bisa 5 kali. Ya. Lalu saya bertanya pertanyaan kedua. Kalau salat lebih baik dia dengan saya. Dia salat berjemaah 5 waktu. Saya tidak. Kita jujur aja. Bagaimana dengan anak-anakmu? Pak Amir, 3 anak saya Al-Hafidh 30 juz, 2 sekarang di Turki, Pak Amir. 1 masih SD. Disitulah saya menangis luar biasa. Saya telah diberi rahmat oleh Allah jadi anggota DPR, jadi ini, jadi itu. Anak saya 1 pun tidak jadi hafid. Anak dia tukang parkir 33, Al-Hafidh 30 juz. Ya Allah. Apa? Saya pikir karena dia menjaga waktu salat 5 waktu. Berjamaah. Walaupun dia tetap menjadi tukang parkir sampai sekarang. Jalan aksesoris mobil, itu jalan apa namanya? Tahu pun? Daud Shah? Ya, Daud Shah. Nanti kalian tidur tukang parkir hitam, yang ke Amiruddin, najuk peng beli. Salatnya 5 waktu berjamaah. Anaknya 3 orang Hafidh 30 juz. Itu mahasiswa saya dulu di Fakultas Adab. Jadi kita semakin yakin dengan takwa yang lebih, Allah akan mengangkat derajat seseorang. Kita yakin sekali. Dan kita semua adalah perantau. Perantau kan bahasa Indonesia, rantau. Bahasa Aceh rantau dia.
Sesungguhnya kita ini orang yang hijrah juga. Hijrah artinya berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain untuk merubah nasib kita. Dari nasib kita yang sudah baik supaya lebih baik lagi. Atau yang belum baik kepada yang baik, itu hijrah namanya. Penduduk di sekeliling Masjid Al-Wusta ini adalah perantau semua. Saya yakin orang-orang Pidie semua. Dari Pidie 80%, dari Aceh lain 20%. Itu kondisinya. Kan begitu ya? Betul kira-kira itu ya? Kita orang yang hijrah ini. Kalau kita masih di Pidie jadi orang miskin. Kalau kita masih di Aceh Barat, orang miskin, orang Jawa Utara, miskin semua. Tapi kita ingin merubah nasib, maka kita hijrah ke Banda Aceh. Saya dari Luk Semanggi, dari Buluh Belangara saya. Saya hijrah ke Banda Aceh. Diberi rahmat oleh Allah, berubah nasib saya. Nah, walaupun tidak kaya, tapi adalah rezeki sedikit. Nah, itu ceritanya. Maka hijrah ini penting. Pindah itu penting. Imam Syafi'i sangat menganjurkan kita merantau. Orang-orang yang merantau, kata Imam Syafi'i, seperti air yang mengalir, selalu bersih. Tetapi orang yang tinggal di kampungnya seperti air kubang yang kotor, tidak mengalir. Maka kita perlu merantau. Kalau di Aceh, salut dengan masyarakat Pidie. Sangat terkenal, perantau yang ulung, perantau yang sukses. Bukan hanya ke Jakarta orang Pidie merantau. Bukan hanya ke Medan. Tapi di Kuala Lumpur, ribuan orang-orang Pidie sukses. Luar biasa. Saya mencari-cari Pidie itu bahasa apa? Bahasa yang Pidie. Bahasa India kok. Karena Pidie keturunan India. Pidie. Sigli itu bahasa. Jadi enggak kita tahu. Setelah kita buka-buka kamus bahasa Arab, rupanya Pidie itu berasal dari bahasa Arab. Fidyah. Orang yang lebih. Maka orang boh fidyahnya orang yang lebih rezeki. Kena tulak-tulak beri. Orang anak semayang gantor tulak-tulak beri. Atau orang yang atau orang agam kahai puasa bayi fidyah juga kafarat. Itu bagian fidyah. Orang yang lebih rezeki. Tapi ini yang ada indun kalau nanti betul. Betul-betul. Katanya mbak pakar bahasa Arab. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, baca tu, yang datuk baju. Dan apabila hijrah itu umat Islam 3 kali hijrah fisik. Ya. Hijrah fisik 3 kali. Hijrah pertama ketika Rasulullah baru diangkat menjadi Nabi 5 tahun. 5 tahun Rasulullah mengajak manusia masuk Islam di Mekah sudah tantangan luar biasa. Tantangan luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy. Luar biasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat-sahabat supaya hijrah ke benua lain. Tidak tanggung-tanggung. Mekah itu Asia. Tapi disuruh oleh Rasulullah hijrah ke benua Afrika. Satu benua disuruh. Percaya atau enggak? Wajib percaya. Jadi Mekah itu Asia, benua Asia. Asia Barat. Mekah. Disuruh Rasulullah hijrah ke benua lain.
ke benua Afrika, Habasyah atau Ethiopia. Itu di Afrika Timur. Jadi harus naik kapal, harus naik feri ke seberang laut. Hijrah, pertama kali hijrah itu berapa? 16 orang. 16 orang. Jadi 9 laki-laki, yang lebih 5 orang perempuan. Tapi di dalam rombongan itu ada 2 orang yang paling penting kita ingat. Yakni orang kaya raya. Utsman bin Affan. Itu menantu Rasulullah. Bersama istrinya, anak Rasulullah, Ruqayyah. Berangkat. Coba bayangkan. Ruqayyah dan Utsman bin Affan dipuji oleh Rasulullah. Orang Islam pertama yang hijrah, Utsman bin Affan dan Ruqayyah, orang Islam pertama yang hijrah setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Nabi Lut itu kemenakan Nabi Ibrahim. Anak abang Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Jadi sangat mulia Utsman bin Affan. Dan dijamin masuk surga. Apalagi anak Rasulullah. Ruqayyah juga dijamin masuk surga. Ini ketika Rasulullah baru 5 tahun berdakwah. Rasulullah tidak ikut. Kemudian disusun lagi. Tadi dipimpin oleh Utsman bin Affan. Gelombang kedua dipimpin oleh adik sepupu Rasulullah. Namanya Ja'far bin Abi Thalib. Itu diikuti oleh 100 orang. 60 laki-laki, 41 orang perempuan kira-kira. Itu sudah hijrah juga ke Ethiopia. Tapi bapak-bapak ingat, negeri yang dimuliakan oleh Rasulullah hijrah pertama Ethiopia, Afrika Timur. Tetapi sampai sekarang negeri itu tidak bertuah, hana mutua. Sampai sekarang mayoritas Kristen. Ya kan hana mutua hana geroya. Padahal kagak pemulia oleh Allah dan Rasul. Hanya 30% umat Islam. 70% Kristen. Itu Ethiopia. Malah pernah mati kelaparan. Karena tidak ada rezeki mereka. Itu tahun 80-an juga. Kelaparan, banyak yang mati. Tetapi rajanya masuk Islam. Rajanya Nejus namanya. Atau kalau bahasa kita yang sering kita ucapkan, Najasyi. Raja Najasyi. Dia masuk Islam. Jaraknya dengan Mekah kira-kira 3.000 kilometer. Dari Banda Aceh ke mana? Mungkin ke Padang ya. Kira-kira. Naik kapal lagi. Tapi rajanya masuk Islam dan beriman. Najasyi itu. Kemudian tiba-tiba wafat Najasyi. Kata Rasulullah, kita salat gaib. Ya Rasulullah, siapa meninggal? Saudara kita di Afrika. Raja Najasyi yang memuliakan kita, yang menyambut kita waktu hijrah orang-orang Islam. Dan Raja Najasyi itu penghuni surga.
Rasulullah salat gaib pertama. Luar biasa. Itu Raja Najasyi. Sudah 1 hijrah. Saya akan habisi sampai hijrah kedua. Hijrah ketiga saya simpan untuk ceramah di Masjid Raya. Hijrah ketiga, hijrah asli. Hijrah ke Madinah. Tapi ini hijrah kedua diikuti oleh Rasulullah. Kenapa hijrahnya? Kemana hijrahnya? Hijrahnya ke Taif. Di mana Taif? Taif ke selatan Mekah. Jaraknya 80 km. 80 km. Waktu kecil Rasulullah juga tinggal di daerah itu. Waktu diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Taif, kota yang subur, di atas bukit, subur sekali dan sangat indah negeri itu. Saya belum pernah ke sana. Bapak-bapak mungkin banyak juga yang belum, kecuali ada mahasiswa kita yang dulu barangkali pernah ke Taif. Kalau saya belum. Taif. Rasulullah berangkat ke sana dengan anak angkatnya. Namanya Zaid bin Harisah. Yuk kita berdakwah ke Taif. Mudah-mudahan mereka menerima dakwah Islam. Berangkat keduanya dengan kuda barangkali. Apa yang terjadi sampai ke Taif? Rasulullah berdakwah, menjumpai ketua-ketua suku, kepala-kepala suku, memperkenalkan diri, tapi apa jawaban mereka? Kamu ya orang yang terkenal gila di Mekah, itu tuduhannya. Kamu Muhammad itu yang terkenal tukang sihir ya, pergi dari negeri kami, pergi. Saya Rasulullah, saya utusan Allah kepada seluruh manusia, pergi. Wahai anak-anak, ambil batu, lempar orang ini. Lalu Rasulullah dilempar, berdarah di kakinya. Zaid bin Harisah juga berdarah. Lari Rasulullah, masuk ke sebuah kebun, dilindungi oleh tukang kebun, namanya Addas. Addas namanya. Luar biasa, Addas ini agamanya Nasrani. Orang Kristen dia. Tapi dia tukang kebun, punya orang kebun itu. Dia memetik anggur, memberi kepada Rasulullah. Memberi. Rasulullah lapar dan haus, makan anggur itu. Juga Zaid bin Harisah makan. Lalu Rasulullah waktu makan anggur mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Addas itu, kalimat itu pernah saya dengar di kampung saya. Dari mana kampung kamu? Di Ninawi. Di Ninawi itu tempat lahir Imam Nawawi. Di Damaskus, di Suriah. Saya merantau ke negeri ini. Saya jadi tukang kebun. Oh, kampung kamu di negeri Nabi Yunus bin Matta ya. Oh ya, itu Nabi daerah di zaman dulu di negeri kami. Itu saudara saya, kata Rasulullah. Kenapa saudara Anda? Kan sangat jauh masanya. Yunus bin Matta itu seorang Rasulullah. Saya juga seorang Rasulullah, kata Rasulullah. Lalu Addas mencium Rasulullah, mencium dahinya, mencium kaki Rasulullah. Lalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadilah dia seorang muslim yang baik, dianggap sahabat Rasulullah. Sudah lama dia wafat,
Dan sekarang pemerintah Arab Saudi mendirikan sebuah masjid, namanya Masjid Sayyidina Addas. Di negeri tadi, ya, di Taif. Itu luar biasa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, hanya 10 hari Rasulullah hijrah ke Taif, pulang, dan yang terakhir nanti Rasulullah hijrah ke Madinah, itu hijrah yang terakhir. Kesimpulannya, kita sudah hijrah dari Pidi ke Banda Aceh, dari Semawe ke Banda Aceh, dari Aceh Barat ke Banda Aceh, dari Medan ke sini semua. Tujuan kita jangan salah, untuk mencari ridha Allah. Karena hijrah ini sesuai dengan niat kita. Kalau niat karena Allah dan Rasulnya, maka hijrah kita karena Allah dan Rasul. Tapi kalau niat kita hijrah karena lain-lainnya, kalau lain-lainnya misalnya ingin kawin dengan perempuan cantik atau ingin mencari hal-hal yang lain, juga hijrah kita apa yang kita niatkan. Mudah-mudahan kita semua hijrah dari yang baik kepada yang lebih baik, dari yang baik kepada yang lebih baik, sampai kita meninggal dunia di dalam hijrah yang benar, ya. Itu cita-cita seorang muslim. Hanya sampai di sini, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.